Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan saya Hadi Agus Romdoni pada channel Donirom. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial sebelumnya. Pada tutorial sebelumnya saya telah membahas mengenai pembuatan form history penjualan ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat retur penjualan ya guys. Pertama-tama kita tambahkan terlebih dahulu satu form untuk membuat form retur penjualan. Kita tambahkan terlebih dahulu, kita kasih nama FRM retur penjualan ya guys. Jika sudah, kita tambahkan kontrol, kita tambahkan beberapa kontrol ya guys. Pertama kita tambahkan group box ya, kita tambahkan group box. Kemudian kita tambahkan lagi label ya guys, label dua dulu, kemudian text box. Pada tutorial pembuatan form retur penjualan ini nanti kita buat dua video guys, biar tidak terlalu panjang untuk setiap videonya, jadi nanti saya buat jadi dua ya. Ini nomor retur, kemudian yang ini nota penjualan ya guys, penjualan. Jika sudah, kita copy saja ini ya guys. Ini tanggal retur, kemudian ini tanggal penjualannya, TGL penjualan, kemudian kita tambahkan lagi, kita paste aja ya, kita paste. Ini total ya, total retur ya, nanti total uangnya yang akan diretur, total retur. Kemudian total penjualan,
total penjualan ya. Kemudian text boxnya kita kasih nama masing-masing ya guys. Kita rapikan sedikit. Kemudian ini kita kasih nama, ini nomor retur, txt nomor retur. txt no retur. Kemudian ini txt nota gitu aja, txt nota. Kemudian ini txt tgl retur. Kemudian ini txt tgl jual ya, tgl jual. Terus ini total retur ya guys, txt total retur, txt total jual. Jika sudah, kita tambahkan lagi ya guys, tambahkan group box lagi ya. Group box mana guys, di mana? Di sini. Tambahkan 2 buah group box ya guys. Kemudian ini teksnya kita ganti menjadi daftar penjualan barang gitu ya, daftar penjualan barang. Nah, kemudian kita tambahkan grid view ya, tambahkan data grid view. Kemudian ini di centangnya dibuang. Kemudian kita atur ya, kita atur ini nanti akan menampilkan daftar barang yang telah dibeli konsumen ya guys, yang akan diretur ya. Kemudian kita tambahkan kolomnya, add kolom berjumlah 5 ya guys, 5 kolom, 1 2 3 4 5. Kemudian kita edit masing-masing kolomnya. Kita edit, pertama itu kode barang ya, kita ganti menjadi kode barang ya, kode barang. Kemudian kedua nama barang, ketiga yaitu harga. Kemudian jumlah subtotal, yang terakhir subtotal. Jika sudah, kita atur lebarnya ya guys. Misalkan ini
150 ya, 150. Kemudian kode barang 100 saja, nama barang misalkan 200. Kemudian harga 100 cukup jumlah. Kemudian harganya teksnya kita rubah ya guys, teksnya kita rubah rata kanan. Kemudian subtotal juga kita rubah menjadi rata kanan. Jumlah ini taruh tengah saja, jumlah kita buat center ya, middle center. Kemudian kita oke. Nah, setelah di oke kelihatannya nama barangnya kurang lebar ya guys, nama barang sama kode barangnya kita tambah aja biar tambah lebar dikit. Ini 150, nama barangnya misalkan 270. Oke, sudah ya, sudah, ini sudah cukup lah. Nah, jumlah barangnya kita kurangi aja, misalkan 80 ya. Sudah. Selanjutnya kita buat satu lagi ya, grid view nya. Ini kita copy saja yang ada di sini, kita copy di bawah sini. Nah, kita tarik ke bawah, formnya kita lebarkan lagi. Jika sudah, ini teksnya kita ganti menjadi daftar barang yang akan diretur ya. Jadi barang yang akan diretur nanti akan masuk ke grid yang bawah ya guys, ke data grid view yang bawah, daftar barang yang akan diretur ya. Kemudian kita tambahkan, kita lebarin dulu, kita tambahkan button berjumlah 3 ya. Copy saja, paste. Kita button sudah. Terus data grid view nya kita kasih nama, misalkan ini DGV1 ya guys, DGV1. Kemudian yang bawah DGV2, DGV2. Kemudian lanjut ke buttonnya. Buttonnya ini BTN simpan, kemudian yang ini BTN batal. Kemudian yang ini selanjutnya BTN keluar, Kemudian teksnya kita ganti keluar. Kemudian ini ganti juga batal. Kemudian yang terakhir simpan.
Sudah. Jika sudah, silahkan buat tabelnya guys ya. Tabel dalam database-nya saya telah membuatnya dengan struktur seperti berikut ini ya. Kita buat dua buah tabel. Desainnya seperti ini. Nah ya, ini untuk tabel master retur ya, terdiri dari 4 field, yaitu nomor retur, tanggal retur, nota di sini adalah nota penjualan ya guys, kemudian total retur, kemudian primary key nya nomor retur ya, kita buat primary key, kemudian tabel detail retur. Desainnya seperti ini, buat desain seperti ini, nomor retur, kemudian kode barang, harga, jumlah, subtotal ya. Desainnya seperti ini, kemudian tidak ada primary key. Kalau mau dikasih primary key bisa guys, tambahkan 1 buah feed ya. 1 buah feed, misal sini ID gitu ya. ID, kemudian di sini auto increment aja ya, kemudian simpan. Ya, ini auto increment dah di primary key. Kita buat primary key ID nya, kemudian kita simpan, save ya. Jika sudah, kita lanjut ke coding ya. Desain tabelnya sudah, desainnya seperti ini ya. Jika sudah, langsung ke coding ya guys. Kita buat variabel terlebih dahulu, dim str sql string, enter, kemudian dim proses new cls koneksi, cls koneksi ya guys, kemudian enter, dim tbl retur as new data tabel ya. Kemudian kita buat nomor returnya guys ya, nomor retur secara otomatis kita buat terlebih dahulu, yaitu nanti digitnya sebanyak, nomor retur sebanyak 13 digit dengan format R kemudian strip, tahun, bulan, hari, kemudian strip nomor urut ya guys, seperti itu. Kita buat dulu ya. Private sub nomor retur ya, nomor retur, kemudian tbl retur sama dengan nothing, enter, kemudian str sql sama dengan
select ya, kita select dulu ya. Select numerator from tbl master ya, tbl master order, kita urutkan order by berdasarkan nomor retur descending, kita urutkan berdasarkan nomor retur secara descending ya. Kemudian enter, proses execute proses execute query strSQL, enter. Kemudian if ya, if tbl retur di sini keliru guys, tbl retur sama dengan proses ya, kurang tadi. Terus di sini tbl retur titik row titik count sama dengan 0 jika tidak ditemukan datanya, maka nomor buatlah nomor pertama tst nomor retur titik tag sama dengan, kita buat format ada hurufnya ya guys, misalnya hurufnya R itu retur ya, R strip, kemudian tanda dan petik ya, strip petik, kemudian tanda dan, kemudian tahun ya guys, format no ya, format no, tahun dulu, tahun, bulan, hari, kemudian tutup kurung, tanda dan, tambahkan nomor urut ya, strip dulu nomor urutnya, strip 1 2 3 4 ya. Jika sudah, enter, else jika ditemukan nomor urut ini akan mereset setiap harinya ya guys, tbl retur sama dengan nothing ya, nothing. Kemudian kita buat variabel lagi, dim tgl string ya, kemudian tgl sama dengan format no, mmdd, kemudian kita ketikkan lagi strSQL sama dengan select nomor retur, from tbl master
retur where mid ya, kita akan memanggil tanggalnya ya, tanggalnya kan berada di tengah, kita pakai mid ya, nomor retur koma 3, digit ketiga sebanyak 4. Berarti ini meresetnya setiap kita ambil 4 ya guys, berarti setiap bulan aja kita reset ya, jangan tiap hari ya, sebanyak 4. Sama dengan detik 2 TGL. Kemudian order kita urutkan, order by nomor retur. Nomor retur descending, kemudian ditutup, tidak ditutup ya, enter, kemudian tbl retur sama dengan proses execute query str sql, enter. Kemudian kita buat if tbl retur ya, tbl retur titik row titik count sama dengan 0, then maka enter, maka txt retur nomor retur titik teks sama dengan ini, kita copy ya, kita copy. Jika ganti bulan maka akan mereset kembali ke 0 lagi ya guys, belakangnya ini akan kembali ke 0 lagi. Jika ada akan melanjutkan nomornya. Jika pada bulan tersebut udah ada nomor returnya, maka txt retur titik bentar, txt nomor retur titik tag sama dengan tbl retur titik row 0 titik item nomor retur ya guys. Nomor retur enter, kemudian txt kita copy saja sama dengan file Microsoft titik Visual Basic titik right. Nah, maka kita jumlahkan yang paling 4 digit dari belakang, kita jumlahkan, ditambahkan ya, txt
nomor retur titik tag koma 4 tutup kurung plus 1 enter. Kemudian nomornya kita format ya guys, sama dengan petik R ya, R strip kemudian tanda dan format sekarang 0, tutup kurung tanda dan kemudian tanda strip ya, strip kemudian dan lagi Microsoft titik Visual Basic titik right ya, kemudian 0 sebanyak 4 kali karena digit belakangnya ini 4 ya guys, 4 digit 1 2 3 4, kemudian tanda dan txt no retur titik tag koma 4 tutup kurung. Sudah. Kemudian kita panggil di bagian form load ya, call nomor retur ya, nomor retur kemudian enter, kemudian tanggal returnya kita set juga di form load ya, tst tgl retur titik tag sama dengan format no. Enter. Jika sudah kita lanjut ke mana guys, yang ini kita tutup dulu aja ya, yang form history penjualan. Nah ini toh formnya, yang ini kita enable false dulu ya guys, selain form nota txt nota enable false ya, kita buat enable false. Sudah lanjut total retur kita buat teksnya 0 ya, kemudian apa guys, lanjut ke coding lagi ya. Nah nanti prosesnya yaitu pada saat kita menginput nota di textbox nota ini, maka akan muncul daftar barang yang telah dijual atau dibeli oleh customer ya, muncul di dalam data grid view di sini, kemudian tanggal penjualannya muncul, kemudian total penjualannya juga muncul ya. Begitu kira-kira. Kita lanjut untuk menampilkan data barangnya ya. Kita double klik txt nota, kemudian kita pindah ke event keypress ya guys. Kita cari event keypress. Nah, kemudian kita if e.keychar sama dengan chr kurung 13, kemudian try tbl retur sama dengan nothing,
enter, kemudian strSQL sama dengan petik 2 ya, select nota ya, select nota. Kita akan select file kok file ya, menyelect tabel penjualan, master penjualan ya. Yang fieldnya kita select adalah nota tanggal, tanggal, kemudian apa guys, total bayar ya, total bayar from TBL master penjualan, di mana where nota sama dengan txt nomor txt nota titik teks, kemudian titik teks sudah, kemudian enter, tbl return sama dengan proses ya, proses titik execute query strSQL if ya, kemudian if tbl return titik row titik count sama dengan 0 jika tidak ditemukan, kemudian enter, kasih message box ya guys, message box titik show buka kurung, nomor nota tidak ada. Kemudian judulnya apa guys, perhatian itu ya, kemudian koma koma error, jangan error ya guys, ini aja. Sudah, kita tutup, enter, exit sub, kemudian else ya, else jika ditemukan tampilkan ya. Kita akan menampilkan ini guys, tanggal sama total penjualan ya pada textbox tersebut. Jika ditemukan maka tampilkan tst tg tanggal jual titik tag sama dengan tbl return titik row ke 0 titik item buka kurung tanggal ya, kita menampilkan tanggal. Jika sudah, kita enter, kemudian kita akan menampilkan total bayar ya, kita copy saja tst total ya, tst total jual titik tag, kemudian di sini fieldnya adalah total bayar ya, total bayar. Kita format dulu ya, kita format, kemudian tanggalnya kita format juga.
Jika sudah, kita coba dulu ya guys. Kita simpan dulu, kemudian startupnya kita rubah dulu ya, jangan lupa dirubah dulu. Oh, ada yang keliru guys, ini ya. Ini enggak pakai tutup kurung guys, buang aja. Kita coba lagi. Jika sudah, kita coba memasukkan nota ya guys, contoh nota ya. Kita buka aja di sini ya, di master penjualan, misalkan yang banyak guys, ini ya, yang banyak. Kita enter ya. Nah, ini tampil total penjualan dan tanggal pembelian penjualannya ya. Tanggalnya tanggal 14, totalnya sekian, 188. Betul, tanggal 14 Februari ya. Setelah tampil, kita akan menampilkannya di data grid view ya, barang-barang apa aja yang telah dibeli atau dijual ya. Nah, di sini kita buat lagi query, ya. TBL return sama dengan nothing ya. Kemudian str SQL sama dengan, kita akan menyelect view aja ya guys. View di sini telah kita buat ya pada tutorial sebelumnya, yaitu history penjualan. Kita telah buat view ya guys, view yaitu dengan nama VW history penjualan ya. Nanti kita akan menampilkan barang-barang yang telah dijual atau dibeli oleh customer. Nah, nanti kita akan menyelect view yang telah kita buat ya. Nah, ini isinya, isi view tersebut. Nah, berarti kita kita select semua aja ya guys. Kita select semua bintang from VW history the cross penjualan, where dimana nota sama dengan txt nomor nota titik tag, kemudian enter. TBL return sama dengan proses titik execute query str SQL, enter. Oh, ini kurang tanda dan ya guys. Kemudian kita buat if ya, if tbl return titik row titik count sama dengan 0. Jika tidak ditemukan, kita exit sub saja, exit sub ya. Jika ditemukan, kita tampilkan di data grid view ya guys. Data grid view kita tampilkan ya. Kita tampilkan di data grid view DGV1 ya, DGV1 berarti ya kita tampilkan di grid view pertama, row titik row titik clear ya. Kita bersihkan dulu, kemudian enter.
for i, pakai for i sama dengan 0 tuh tbl retur titik row titik count min 1, enter. Kemudian dgv1 tambahkan baris row titik add, tambahkan baris. Setelah kita tambahkan, tampilkan datanya ya guys. dgv1 titik row ke i titik sel ke 0 value sama dengan tbl retur ya, tbl retur titik row ke i titik item kode barang ya. Pada sel ke 0 kita tampilkan kode barang. Selanjutnya kita copy saja sebanyak 4. Nah, kita ganti dulu ininya, indeksnya. Kemudian yang kedua yaitu nama barang ya guys, nama barang, kemudian harga, kemudian jumlah, kemudian kita tampilkan yang terakhir yaitu subtotal. Kemudian harga ini kita rubah formatnya biar ada komanya ya guys, untuk memisahkan ribuan, jutaan, dan seterusnya. Jika sudah ya, mana tadi guys? Oh, keliru guys, seharusnya di sini guys. Ini kok naruhnya di sini. Di-cut saja ya. Keliru, nggak lihat. Nah, maaf. Taruhnya seharusnya di sini guys. Nah ya, sudah. Kemudian kita buat handle errornya ya guys. Message box titik show, misalkan telah terjadi kesalahan. Karena x titik mixing koma, captionnya kita kasih error. Oke, koma error, tutup kurung. Kemudian di bawah sini kita akan apa guys, kita akan mematikan ya, mematikan textboxnya ya, txt nota
titik enable false, kita buat false ya guys. Nah sudah, jika sudah kita coba lagi ya guys, kita jalankan, kita pilih nota dulu, misalkan ini aja. Nah sudah bisa tampil ya guys. Sudah bisa tampil. Selanjutnya kita akan memilih barangnya guys. Setelah kita pilih, kita double klik, nanti barangnya akan masuk ke grid yang bawah ya guys. Grid yang bawah, kemudian yang atas hilang ya. Gimana caranya? Kita lanjutkan ke coding. Nah codingnya seperti ini. Startupnya kita buat center dulu aja, center screen. Kita double klik ini ya guys, double klik grid yang atas, kita double klik, kemudian ganti eventnya ke double klik ya. Double klik, mana double klik? Nah, ini dihapus saja. Jika sudah, try ya, kita langsung saja ketikkan try, kemudian if dgv1 titik row titik count, jika tidak ada datanya sama dengan 0 atau sama dengan 0, then maka kasih peringatan message box ya, data tidak ada atau data tidak ada ya, tidak ada data gitu aja ya, tidak ada data atau data telah habis. Koma, oh ini kurang show deh, titik show ya, koma, perhatian gitu ya, captionnya perhatian, koma oke, kemudian koma lagi, kemudian tutup, enter, exit sub ya, sub. Sudah. Ini berfungsi untuk misalkan datanya sudah habis atau tidak ada data, maka di double klik tidak bisa ya guys. Jika ada datanya, maka kita buat dulu variabel dim I as integer. As integer sama dengan dgv2 titik row titik count, enter, kemudian dgv2 titik row titik add, kita tambahkan baris, kemudian dgv2 titik row ke I titik sel ke 0 titik value sama dengan data grid pertama, data grid view pertama, item sel ke 0 dgv titik current row ya guys, current row titik index, tutup kurung value. Kemudian kita copy saja ini
sebanyak 4, kita paste sebanyak 4, 2, 3, 4. Kemudian indeksnya kita ganti dulu 1, 4, ini juga dan enter ya. Setelah dipindahkan ya, setelah datanya dipilih terus double klik, akan pindah ke sini ya guys, pindah ke bawah. Kemudian yang atas ini hilang datanya yang dipilih tadi, kemudian yang ini akan muncul jumlah rupiahnya ya guys, jumlah rupiah yang harus dikembalikan ke konsumen ya. Begitu kira-kira. Kita jumlahkan terlebih dahulu total pengembalian yang harus dikembalikan ke pelanggan ya. TST total retur titik tag sama dengan CDBL TXT total retur titik tag, nah ditambah CDBL apa guys, ditambah dengan subtotal ini ya guys, subtotal pada grade 2 ya. Nah kita copy saja, kita copy, kita tutup ya. Kemudian formatnya kita ganti ya. Jika sudah, kita hapus baris yang ada di grid 1 ya, DGV data yang ada di grid 1. Sudah, kita lanjut ke penanganan error. Jika terjadi error, munculkan sebuah peringatan. Nah kita copy saja guys, ini aja biar cepat. Nah sudah, kita simpan. Jika sudah, langsung kita jalankan. Nah, kita copy lagi ya, kita paste di nomor nota, kemudian kita enter ya. Nah sudah, kemudian kita coba double klik ya, misalkan ini. Oh ada yang keliru guys ini. Oh apa ini yang keliru, subtotal mungkin guys, keliru guys. String berarti bukan guys, string ini oh ini guys, ini dibuat ini dulu ya, diformat dulu. Sama harga itu di sudah. Kita coba lagi guys. Oh keliru ininya guys.
Ini seharusnya 4 guys. Empat. Kita jalankan lagi ya. Kita coba double klik ya, kita coba double klik. Oh, masih terjadi kesalahan. Kita cari dulu. Oh, ini guys, ini salah, ini total seharusnya ya guys, total bukan tanggal, makanya keliru tadi. Kita jalankan lagi. Kita paste lagi ya, kita copy dulu. Kemudian kita coba double klik lagi. Ada yang keliru lagi guys, masih belum. Coba kita hilangkan ini guys, kita hilangkan saja. Sudah, kita enter. Sudah, kemudian kita double klik salah satu, misalkan paling bawah ini ya. Nah, sudah bisa. Nah, datanya pindah ke bawah, yang atas sudah nggak ada ya, hilang. Kemudian misalkan mie goreng Sania Molto ya, Molto, kemudian kecap. Nah, datanya sudah pindah ke sini semua dan jumlahnya sudah sama, jumlah total returnya. Untuk tutorial kali ini cukup sekian. Nanti untuk tutorial selanjutnya yaitu akan meneruskan yaitu tombol simpan, batal, dan keluar ya guys. Demikian tutorial dari saya, semoga dapat bermanfaat. Pantengin terus channel ini untuk menyaksikan atau menyimak video berikutnya, yaitu kelanjutan dari pembuatan form retur penjualan. Sampai jumpa lagi, jangan lupa like dan subscribe untuk mensupport saya dalam pembuatan video-video tutorial selanjutnya. Terima kasih.